Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang profit center. Perkenalkan, nama saya Dela Ayu Pratiwi dengan NIM 2018-310514. Di sini saya akan menjelaskan tentang profit center. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. General Federation. Organisasi fungsional adalah organisasi di mana masing-masing fungsi, pokok produksi atau pemasaran dilakukan oleh unit organisasi terpisah. Ketika organisasi seperti itu diubah menjadi satu di mana setiap unit utama bertanggung jawab atas pembuatan dan pemasaran. Prosesnya adalah disebut divisi. Selanjutnya yaitu kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen melibatkan proposal untuk meningkatkan biaya dengan ekspektasi peningkatan pendapatan penjualan yang lebih besar. Keputusan semacam itu dikatakan melibatkan biaya atau pendapatan trade-off. Contohnya biaya iklan tambahan. Sebelumnya aman untuk mendelegasikan trade-off keputusan untuk manajer tingkat yang lebih rendah. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang diperlukan untuk membuat keputusan semacam itu. Yang kedua, harus ada cara untuk mengukur efektivitas trade-off yang telah dibuat manajer. Selanjutnya, keuntungan dari pusat laba. Membentuk unit organisasi sebagai pusat laba memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena dibuat oleh manajer terdekat inti dari keputusan. Yang kedua, kecepatan keputusan operasi dapat ditingkatkan karena tidak harus dirujuk kantor pusat perusahaan. Yang ketiga, manajemen kantor pusat yang dibebaskan dari pengambilan keputusan sehari-hari dapat berkonsentrasi masalah yang lebih luas. Yang keempat, manajer yang tunduk pada batasan perusahaan yang lebih sedikit, lebih bebas menggunakan imajinasi dan inisiatif mereka. Yang kelima, karena pusat laba mirip dengan perusahaan independen, mereka memberikan keunggulan tempat pelatihan untuk manajemen umum. Yang keenam, kesadaran laba ditingkatkan karena manajer yang bertanggung jawab atas laba akan terus mencari cara untuk meningkatkannya. Yang ketujuh, pusat laba memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak tentang profitabilitas komponen individu perusahaan. Yang terakhir, karena output mereka mudah diukur, pusat laba sangat tanggap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif mereka. Selanjutnya, ada kesulitan dengan pusat laba. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen daripada pengetahuan pribadi tentang suatu operasi yang menyebabkan hilangnya kendali. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu atau lebih tahu daripada laba rata-rata manajemen pusat, kualitas keputusan yang dibuat di tingkat unit dapat dikurangi. Yang ketiga, friksi dapat meningkat karena argumen mengenai harga transfer yang sesuai, penetapan biaya umum dan kredit untuk mendapatkan yang sebelumnya dihasilkan bersama oleh dua atau lebih unit bisnis yang bekerja sama. Yang keempat, unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional sekarang dapat bersaing satu sama lain. Yang kelima, divisi mungkin membebankan biaya tambahan karena manajemen tambahan, staf personel, dan pencatatan diperlukan, dan dapat menyebabkan redundansi tugas di setiap keuntungan pusat. Yang keenam, manajer umum yang kompeten mungkin tidak ada dalam organisasi fungsional, karena mungkin ada belum memberikan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Yang ketujuh, mungkin ada terlalu banyak penekanan pada profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Yang terakhir, tidak ada sistem yang sepenuhnya memuaskan untuk memastikan
bahwa mengoptimalkan keuntungan masing-masing profit yang per individu akan mengoptimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bunga dengan NIM 2018 310529. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Unit bisnis sebagai pusat laba. Dalam suatu organisasi atau perusahaan besar, biasanya unit bisnis dibuat sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut. Manajer bertanggung jawab atas pertama, mengontrol pengembangan produk, kedua, manufaktur, ketiga, sumber daya pemasaran. Para manajer unit bisnis ini mempengaruhi pendapatan dan biaya yang akan didapat maupun dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Next. Batasan otoritas unit bisnis. Batasan otoritas ini ada dua, yaitu batasan dari unit bisnis lain dan kendala dari manajemen perusahaan. Dari batasan unit bisnis lain, yang pertama ada keputusan produk, yaitu seperti barang atau jasa apa yang akan dibuat dan dijual. Kemudian yang kedua ada keputusan pemasaran, bagaimana, di mana, dan untuk berapa barang atau jasa yang akan dijual. Kemudian yang ketiga keputusan pengadaan atau sumber, seperti bagaimana cara mendapatkan atau memproduksi barang atau jasa. Kemudian kendala dari manajemen perusahaan. Yang pertama dihasilkan dari pertimbangan strategis, yaitu keputusan keuangan, di mana unit bisnis harus bersaing satu sama lain agar mendapat investor untuk mendapatkan dana. Kemudian yang kedua, yang diakibatkan karena keseragaman diperlukan. Biasanya dalam hal ini terjadi pada perusahaan yang baru diakuisisi, karena suatu unit bisnis harus sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan dan sistem pengendalian manajemen. Suatu sistem yang baru akan sangat mengganggu apabila unit bisnis telah terbiasa dengan sistem yang berbeda. Yang ketiga, yang dihasilkan dari ekonomi sentralisasi. Terkadang sebuah kantor pusat perusahaan akan menggunakan gaji, etika, dan kebijakan personel lainnya, padahal tanggung jawab dan kebutuhan setiap personel memiliki perbedaan. Batasan otoritas unit bisnis ini untuk merealisasikan konsep laba, manajer unit bisnis harus memiliki otonom seperti presiden perusahaan. Namun di dalam prakteknya, otonomi semacam ini tidak dimungkinkan karena perusahaan akan kehilangan keuntungan sinerginya, dan juga manajer senior akan melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia Juliarisma Nugroho, NIM 550, akan menjelaskan tentang pusat keuntungan lainnya. Di sini ada dua pusatnya, yaitu yang pertama unit fungsional, yang kedua organisasi lain. Saya akan menjelaskan unit fungsional terlebih dahulu. Di unit fungsional ada tiga. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran itu, aktivitas pemasaran dapat diubah menjadi pusat laba dengan membebankan biaya produk yang dijual. Harga pengalian ini memberikan informasi yang relevan kepada manajer perusahaan. Manajer pemasaran membuat trade-off pendapatan atau biaya yang optimal dan praktik standar mengukur keuntungan manajer. Pusat berdasarkan profitabilitas, pusat memberikan pemeriksaan tentang seberapa baik pertukaran ini telah dibuat. Harga transfer yang dibebankan ke pusat laba harus didasarkan pada biaya standar, bukan biaya sebenarnya dari produk yang dijual. Menggunakan basis biaya standar memisahkan kinerja biaya pemasaran dan
dari kinerja biaya produksi yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat efisien yang berada di luar kendali manajer pemasaran. Yang kedua ada manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat pengeluaran dengan manajemen yang dinilai kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Tindakan ini bisa menimbulkan masalah. Namun, karena ini tidak selalu menunjukkan seberapa baik manajer melakukan semua aspek dari pekerjaannya. Sebagai contoh, seorang manajer mungkin berhemat pada kendali mutu, mengirimkan produk dengan mutu rendah untuk memperoleh kredit biaya standar. Lalu, seorang manajer mungkin enggan mengganggu jadwal produksi untuk menghasilkan terburu-buru memesan untuk mengakomodasi pelanggan. Selanjutnya, ada seorang manajer yang diukur terhadap standar mungkin tidak memiliki insentif untuk membuat produk yang sulit diproduksi atau untuk meningkatkan standar itu sendiri. Yang ketiga ada unit layanan dan dukungan. Unit untuk pemeliharaan teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultasi, layanan pelanggan, dan aktivitas pendukung serupa semuanya dapat dijadikan pusat laba. Ini dapat beroperasi di kantor pusat dan divisi perusahaan layanan atau mereka dapat memenuhi fungsi serupa dalam unit bisnis. Mereka menagih pelanggan untuk layanan yang diberikan dengan tujuan keuangan, menghasilkan bisnis yang cukup sehingga pendapatan mereka sama dengan pengeluaran mereka. Prevalensi praktik semacam itu ditunjukkan pada tampilan 5.2. Perusahaan yang mengenakan biaya berdasarkan penggunaan mungkin memperlakukan unit ini sebagai pusat keuntungan. Biasanya, unit yang menerima layanan ini memiliki pilihan mendapatkan mereka dari vendor luar sebagai gantinya, asalkan vendor dapat menawarkan layanan yang setara berkualitas dengan harga lebih murah. Yang kedua ada organisasi lain. Perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab untuk memasarkan produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali merupakan hal yang wajar untuk pusat keuntungan. Padahal cabangnya manajer tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pengadaan profitabilitas seringkali ukuran tunggal terbaik dari kinerja mereka. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Walia, NIM 2018-310575. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur profitabilitas. Ada dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi pusat laba. Yang pertama, ukuran kinerja manajemen yang fokus pada seberapa baik kinerja manajer. Yang kedua, ada ukuran kinerja ekonomi, yaitu berfokus pada seberapa baik kinerja pusat laba sebagai entitas ekonomi. Next. Yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada 5 jenis ukuran profitabilitas. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Yang ketiga, laba terkendali. Yang keempat, pendapatan sebelum pajak penghasilan. Yang kelima, laba bersih. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang margin kontribusi. Margin kontribusi mencerminkan selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Kepala sekolah argumen yang mendukung penggunaannya untuk mengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa sejak itu biaya tetap berada di luar kendali mereka. Manajer harus memfokuskan perhatian mereka pada memaksimalkan kontribusi. Yang kedua, keuntungan langsung. Ukuran ini mencerminkan kontribusi pusat laba untuk overhead umum dan laba perusahaan. Ini menggabungkan semua biaya baik yang dikeluarkan oleh atau langsung dapat dilacak keuntungan pusat. Terlepas dari apakah
item ini berada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Yang ketiga, laba terkendali. Biaya kantor pusat dapat dibagi menjadi dua kategori, dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Kategori pertama mencakup pengeluaran yang dapat dikontrol, setidaknya sampai taraf tertentu oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ilmi Hidana dengan NIM 587. Dan di sini saya akan menjelaskan yang keempat adalah ada pendapatan sebelum pajak. Nah, dalam ukuran ini, semua overhead perusahaan itu dialokasikan ke pusat laba berdasarkan relatif jumlah biaya yang dikeluarkan setiap pusat laba. Nah, di opsi pertama itu ada dua argumen yang menentang alokasi tersebut. Pertama, karena biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Staf Perusahaan seperti keuangan, akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Para manajer ini seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban untuk mereka. Nah, yang kedua, mungkin sulit untuk mengalokasikan staf perusahaan layanan dengan cara yang akan mencerminkan dengan tepat jumlah biaya yang dikeluarkan oleh setiap keuntungan pusat. Nah, selanjutnya ada 3 argumen yang mendukung penggabungan ada 3 argumen yang mendukung penggabungan sebagian dari overhead perusahaan ke dalam laporan kinerja pusat laba. Yang pertama ada unit layanan perusahaan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan basis kekuatan mereka dan untuk meningkatkan keunggulan mereka sendiri tanpa memperhatikan efeknya di perusahaan secara keseluruhan. Mengalokasikan biaya overhead perusahaan ke pusat laba meningkatkan kemungkinan manajer pusat laba akan mempertanyakan biaya-biaya ini sehingga berfungsi sebagai kepala kantor penghabisan cek. Nah, yang kedua, kinerja setiap pusat laba akan menjadi lebih realistis dan lebih siap untuk dibandingkan terhadap kinerja pesaing yang membayar layanan serupa. Dan yang terakhir adalah saat menjadi manajer. Nah, untuk selanjutnya itu bahwa pusat masing-masing tidak akan menunjukkan keuntungan kecuali semua biaya, termasuk yang dialokasikan bagian dari overhead perusahaan dipulihkan. Makanya di opsi ketiga itu ada mereka termotivasi untuk mengoptimalkannya keputusan pemasaran jangka panjang tentang harga baruan produk dan sebagainya. Terus di nomor 4, jika pusat laba akan dikenakan biaya untuk sebagian dari biaya overhead perusahaan, laba ini harus dihitung berdasarkan biaya yang dianggarkan, bukan biaya aktual. Nah, sebaliknya, varian seperti itu muncul dalam laporan pusat pertanggungjawaban yang sebenarnya mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Next. Oke, yang kelima di sini ada laba bersih. Nah, di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik menurut dasar baris jumlah laba bersih setelah pajak penghasilan. Ada 2 argumen utama yang menentang menggunakan ukuran ini. Yang pertama ada pendapatan setelah pajak. Seringkali merupakan persentase konstan dari pendapatan sebelum pajak dalam yang mana tidak akan ada keuntungan dalam memasukkan pajak pendapatan. Dan yang kedua adalah karena banyak dari keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan dibuat di kantor pusat, tidak tepat untuk menilai manajer pusat laba atas konsekuensi dari keputusan ini. Tetapi terdapat situasi di mana tarif pajak penghasilan efektif bervariasi di antara keuntungan pusat, misalnya anak perusahaan atau unit bisnis asing dengan operasi asing mungkin memiliki tarif pajak penghasilan efektif yang berbeda. Nah, dalam kasus lain itu ada pusat laba mungkin mempengaruhi pajak penghasilan melalui kebijakan kredit angsuran mereka, keputusan mereka dalam memperoleh atau membuang peralatan dan menggunakan prosedur akuntansi lain yang diterima secara umum untuk membedakan pendapatan kotor dari kena pajak pendapatan. Next. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Yang pertama ada pendapatan memilih metode pengakuan
pengakuan pendapatan yang tepat itu penting. Yang kedua, dalam beberapa situasi, 2 atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam keberhasilan penjualan. Yang ketiga, ada manajer harus diukur terhadap item-item yang dapat mereka pengaruhi. Yang keempat, manajer harus diukur pada sebuah basis pajak tambahan hanya jika mereka dapat memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan unit mereka. Nah, tetapi mengikuti pedoman ini tidak hanya menyelesaikan semua masalah, derajatnya pengaruhnya bermacam-macam dan selalu ada hal-hal mungkin dipengaruhi oleh manajer tetapi hanya memiliki sedikit kendali. Namun demikian, analisis varian selalu penting dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Tetapi bahkan sistem analisis varian terbaik masih memerlukan latihan penilaian dan satu cara untuk melakukannya membuat penilaian ini lebih dapat diandalkan adalah dengan menghilangkan semua item yang tidak memiliki pengaruh oleh manajer. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.